Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Jadi di pembahasan kedua kita kali ini, kita akan melanjutkan mengenai proses pengelolaan risiko. Jadi di minggu sebelumnya itu kan kita sudah melakukan identifikasi risiko, di mana kita mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di unit tiap perusahaan yang teman-teman pilih. Oke, setelah uh, setelah resiko yang ada diidentifikasi, setelah resiko yang ada diidentifikasi, proses selanjutnya dalam pengelolaan risiko adalah kita melakukan pengukuran risiko. Jadi risiko-risiko yang telah kita identifikasi tersebut itu kita lakukan pengukuran. Pengukuran dalam hal apa? Jadi pengukuran yang dilakukan itu adalah dalam hal berapa besar probabilitas kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan besaran dampak yang dihasilkan dari risiko tersebut. Apa gunanya kita melakukan pengukuran risiko? Jadi dengan mengetahui besarnya kemungkinan terjadinya risiko atau besarnya dampak yang dihasilkan dari risiko tersebut, itu kita dapat mengetahui mana saja risiko-risiko yang besar dan mana saja risiko-risiko yang kecil, sehingga dalam penanganan risiko itu kita dapat mengetahui risiko-risiko mana yang perlu menjadi prioritas kita. Itu sesuai kemarin dengan dengan hukum Pareto, dengan hukum Pareto yang menyatakan, yang bukan hukum Pareto, teori Pareto yang menyatakan bahwa 20% risiko yang 20% risiko krusial yang dihadapi oleh perusahaan itu dapat menyebabkan kerugian 80% bagi perusahaan. Jadi kita akan dengan melakukan pengukuran risiko itu kita dapat mengukur risiko-risiko mana saja yang dinilai krusial atau yang perlu kita prioritaskan. Oke, pengukuran risiko. Pengukuran risiko berarti melakukan pengukuran risiko berarti melakukan pengukuran mengenai besaran kemungkinan terjadinya risiko dan akibat jika risiko tersebut terjadi. Jadi dalam pengukuran risiko dua hal yang akan kita ukur, yaitu tentang probabilitas kejadian dan akibat jika risiko tersebut terjadi. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah mengetahui kemungkinan terjadinya risiko. Berapa besar probabilitas risiko tersebut terjadi dalam satu periode atau dalam satu tahun. Jadi untuk mengetahui besarnya kemungkinan terjadi risiko dalam sebuah unit perusahaan, itu ada 3 metode yang digunakan. Itu biasa digunakan 3 metode. Ada yang namanya metode Poisson, metode binominal, dan metode Z-score atau nilai standar Z. Oke, kita bahas satu-satu. Metode Poisson. Kita bahas satu-satu metode Poisson. Jadi penggunaan tiap metode ini itu didasarkan atas pada kasus yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya kita menggunakan metode Poisson. Pertama kali kita gunakan metode Poisson dengan syarat itu yang pertama ada data historis tentang kejadian sebelumnya. Ada data historis tentang kejadian sebelumnya. Misalnya kita mau mengetahui berapa besar kemungkinan demo di sebuah perusahaan. Berapa besar kemungkinan karyawan melakukan demo dalam 1 tahun. Jadi data yang harus kita jadi sebelum kita melakukan pengukuran atau perhitungan besarnya probabilitas kejadian,
kita harus lihat dulu apakah data historisnya ada, atau tidak, apakah sebelumnya karyawan pernah demo atau tidak. Itu syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua itu adalah datanya harus dalam bentuk diskrit. Yang dimaksud dengan data diskrit di sini adalah data yang angkanya bulat, tidak memungkinkan adanya angka desimal. Contohnya, misalnya kita mau mengukur berapa kita mau mengukur berapa kemungkinan terjadi karyawan 1 kali demo, 2 kali demo, atau 3 kali demo. Kan kalau orang demo kan tidak mungkin ada angka misalnya 1,5 kali demo, 2,5 kali demo, itu maksudnya datanya dalam bentuk diskrit. Yang selanjutnya ada periode waktu ke depan yang ditetapkan. Misalnya kita tadi ingin mengetahui berapa besar kemungkinan karyawan demo pada 1 tahun ke depan. Itu adalah, jadi periode waktu ke depan yang ditetapkan itu adalah 1 tahun ke depan. Oke, metode binominal dan Z-score akan kita bahas setelah selesai kita bahas metode Poisson. Ingat tadi bahwa metode Poisson itu syarat yang harus dipenuhi adalah datanya, kita harus memiliki data historis, datanya harus dalam bentuk diskrit, datanya harus dalam bentuk diskrit yang artinya datanya adalah bilangan bulat, tidak pakai koma-koma, dan yang terakhir ada periode waktu yang ditentukan. Oke, kita bahas dulu metode Poisson. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung besaran probabilitas kejadian risiko dengan metode Poisson. Px itu di mana Px itu sama dengan probabilitas terjadi kejadian X. X ini adalah misalnya tadi karyawan demo. Terus yang tandanya kayak U itu adalah rata-rata kejadian dalam satu periode. Yang ini itu yang tandanya mirip U, ini adalah simbol dari rata-rata kejadian dalam satu periode. X adalah X adalah banyaknya kejadian yang ingin diketahui. Di sini error yang ditetapkan dalam metode Poisson adalah 2,718. Dan ini di pembagiannya adalah X faktorial. Jadi kalau X faktorial ini, misalnya nilai X-nya tadi banyaknya kejadian yang ingin diketahui, yang ingin kita ketahui adalah 1. X faktorialnya itu 1. Terus misalnya banyaknya kejadian yang ingin kita ketahui itu 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Seterusnya, kalau misalnya X-nya itu 3, berarti X faktorialnya sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 1 kali 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau X faktorialnya sama dengan 4, X-nya di sini nilainya 4, berarti X faktorialnya sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan berapa itu? 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi kalau X faktorialnya 4 sama dengan berarti 24. Dan kalau 0X faktorial, 0 faktorial itu berarti 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke? Kita menggunakan rumus ini dalam menghitung besaran kemungkinan terjadinya risiko menggunakan metode Poisson, di mana Px sama dengan rata-rata kejadian dalam satu periode pangkat X itu sama dengan banyaknya kejadian yang ingin diketahui dikali error dipangkat minus rata-rata kejadian dalam satu periode dibagi dengan X faktorial, di mana X faktorial itu tadi, kalau X-nya sama dengan 0, berarti X faktorialnya 1, X-nya sama dengan 1, X faktorialnya sama dengan 1, terus X-nya sama dengan 2, berarti X faktorialnya 1 kali 2.
Lanjut, X faktorialnya 3 berarti 1 kali 2 kali 3. Lanjut, X faktorialnya 4 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Begitu. Oke, kita untuk lebih mudah, saya coba kasih contoh sama teman-teman. Jadi, ini soalnya. Selama 6 tahun terakhir, diketahui karyawan melakukan demo sebanyak 3 kali. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui berapa besar kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo dalam waktu 1 tahun ke depan. Ingat, pimpinan perusahaan ingin mengetahui berapa besar kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo. Ingat, kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo dalam waktu 1 tahun. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Oke, yang ingin kita cari adalah Px. Yang ingin kita cari adalah Px. Terus nilai X-nya sama dengan 1. Nilai X-nya sama dengan 1. Banyaknya X itu tadi apa? Banyaknya kejadian yang ingin diketahui. X sama dengan banyaknya kejadian yang ingin diketahui. Yang mirip U ini sama dengan rata-rata kejadian dalam satu periode. Jadi ini kan selama 6 tahun terakhir diketahui karyawan melakukan demo sebanyak 3 kali. Berarti rata-ratanya sebanyak 3 dibagi 6. Atau karena selama 6 tahun terakhir, jadi periodenya dihitung dalam waktu 1 tahun. Selama 6 tahun terakhir diketahui karyawan melakukan demo sebanyak 3 kali. Jadi tiap tahun rata-ratanya itu sama dengan 0,5 kali. Oke, selanjutnya nilai E sama dengan 2,718 dan nilai X itu sama dengan 1, X faktorial sama dengan 1. X faktorial dari 1 itu adalah 1. Oke, kita masukkan di rumus. Px atau probabilitas kemungkinan kejadian 1 kali demo. Ingat, X ini adalah banyaknya kejadian yang ingin diketahui. Jadi bacanya begini. Px atau probabilitas kemungkinan kejadian probabilitas terjadinya 1 kali demo. Probabilitas terjadinya 1 kali demo sama dengan ini, ingat, rata-rata 0,5 pangkat 1, X-nya 1 dikali error 2,718 dipangkat minus 0,5 atau minus rata-rata dibagi dengan 1. Kenapa 1? Di sini sama dengan X faktorial sama dengan 1. Oke, hasilnya kita peroleh sebesar 0,3033. Jadi, kesimpulan dari ini adalah bahwa dalam satu, jadi jawaban adalah kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo tahun depan, kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo tahun depan itu sebesar 30,33%. Begitu cara bacanya. Kemungkinan karyawan melakukan 1 kali demo dalam jangka waktu tahun depan adalah sebesar 30,33%. Namun biasanya kan dalam perusahaan itu kan tadi yang kalau kita mau jawab yang tadi berarti kita mengetahui probabilitas kejadian 1 kali demo dalam waktu 1 tahun. Tapi kan biasanya perusahaan itu tidak mau tahu berapa kali, kita mau tahu berapa besar probabilitas kejadian demo tahun depan. Kita tidak mau tahu, perusahaan biasanya tidak mau tahu berapa kali terjadi demo, tapi perusahaan ingin mengetahui berapa besar probabilitas kejadian demo tersebut. Kalau di sini kan jawabannya adalah probabilitas kejadian 1 kali demo. Ingat, di situ ada 1 kali demo, probabilitas kejadian 1 kali demo. Berarti kalau 1 kali demo berarti X faktorialnya itu sama dengan 1. Kalau 2 kali demo berarti X-nya sama dengan 2. 3 kali demo X-nya sama dengan 3. Biasanya perusahaan itu tidak mau tahu berapa besar kemungkinan perusahaan
mau demo 1 kali, tapi perusahaan ingin mengetahui berapa besar kemungkinan terjadi demo tahun depan. Kan begitu? Jadi, untuk mengetahui berapa besar kemungkinan atau probabilitas kejadian demo tahun depan, itu kita bisa mengasumsikan bahwa X sama dengan 0. Kenapa kita asumsikan X sama dengan 0? Kenapa kita asumsikan X sama dengan 0? Untuk mencari berapa besar kemungkinan tidak terjadi demo tahun depan. Ingat, kenapa kita menggunakan angka 0 X-nya? Yang kita mau cari kan berapa besar kemungkinan terjadi demo tahun depan. Berapa besar kemungkinan terjadi demo tahun depan. Sedangkan rumus Poisson yang kita gunakan itu untuk mencari tahu berapa besar probabilitas terjadinya kejadian X. Berapa besar probabilitas kejadian X. Jadi untuk mengetahui berapa besaran probabilitas kemungkinan kejadian demo tahun depan, itu kita rubah X-nya menjadi 0. Kita rubah X-nya menjadi 0. Yang kita cari adalah berapa besar kemungkinan tidak terjadi demo. Kalau kita menghitung berapa besar kemungkinan tidak terjadi demo, itu kan kita bisa tahu berapa besar kemungkinan terjadi demo, di mana probabilitasnya itu sama dengan 100%. Kalau tidak terjadi demo sekian persen, berarti kemungkinan kejadian demo 1 kurang kemungkinan tidak terjadi demo. Oke? Jadi, untuk mengetahui berapa besar kemungkinan demo tahun depan, tidak peduli 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kita menggunakan X sama dengan 0. Kalau kita menggunakan X sama dengan 0, ingat bahwa kalau kita menggunakan X sama dengan 0, berarti kita ingin mengetahui berapa besar persentase tidak terjadi demo tahun depan. Jadi, X-nya sama dengan 0. Sehingga Px atau P0 sama dengan 0,5 pangkat 0 kali 2,718 pangkat minus 0,5, ini tetap dibagi dengan 1. Kenapa 1? Karena X faktorial dari 0 itu sama dengan 1. Jadi, jawabannya sama dengan 0,6065 atau 60,65%. Tapi tidak sampai di sini. Ingat, 60,65% ini adalah kemungkinan tidak terjadi demo. Ingat 60,65% ini adalah kemungkinan tidak terjadi demo. Sehingga kemungkinan terjadi demo adalah 1 kurang 0,6065 atau 100% kurang 60,65%. Jadi hasilnya sebesar 0,3934 atau 39,34%. Jadi besaran kemungkinan terjadi demo tahun depan, entah itu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, itu sebesar 39,34%. Sebelum kita masuk di metode binominal, karena kita tidak punya absen secara manual seperti biasa, jadi untuk kesempatan kali ini saya tidak akan memberi tugas, tapi untuk absen itu saya kasih kode. Jadi kenapa saya kasih kode? Biar saya tahu mana yang benar-benar menyaksikan video ini dan mana yang tidak menyaksikan video ini. Jadi untuk absennya sendiri itu teman-teman yang sudah nonton video ini, absen ke saya itu melalui via WhatsApp. Absen ke saya melalui via WhatsApp dengan cara WhatsApp saya nama kalian pada hari Jumat besok di jam 9. Jadi waktunya absen itu 1 jam 9 sampai jam 10. Jadi besok jam 9 sampai jam 10, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, tolong konfirmasi kehadirannya dengan cara WhatsApp ke saya
langsung nama teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita coba menghitung berapa besar probabilitas kejadian sebuah resiko dengan metode selanjutnya. Yang pertama tadi kan metode Poisson, yang kedua kita gunakan adalah metode binominal. Jadi dalam metode binominal ini itu sebenarnya ada persamaan antara metode binominal dan metode Poisson, yaitu kedua-duanya menggunakan data historis dalam pengukuran resiko serta datanya dalam bentuk diskrit. Jadi ada data historis yang dalam bentuk diskrit, itu persamaan dengan metode Poisson. Sementara perbedaannya itu jika Poisson itu dia melihat probabilitas dalam satu waktu periode atau dalam satu periode waktu. Misalnya tadi kita mau lihat berapa besar probabilitas kejadian resiko karyawan demo tahun depan. Jadi periode waktu yang dilihat adalah tahun depan. Itu kalau metode Poisson. Jadi di metode binominal itu dia tidak punya periode waktu ke depan. Jadi tidak ditentukan kapan periode kita melakukan pengukuran resiko tersebut. Oke, selain itu pada metode binominal ada jadi data historis yang ada dalam metode binominal itu adalah data historis yang mengungkapkan adanya probabilitas berhasil atau probabilitas berhasil dan kegagalan. Ingat, dalam metode binominal ada pengalaman berhasil dan gagal. Sedangkan Poisson tidak ada pengalaman berhasil dan gagal. Tidak ada pengalaman berhasil dan gagal demo misalnya. Sementara di metode binominal untuk penggunaannya ada probabilitas berhasil dan ada probabilitas kegagalan. Oke, kita mulai bahas metode binominal. Ingat bahwa tadi metode binominal itu digunakan untuk mengetahui kemungkinan atau probabilitas terjadinya resiko apabila kita memiliki data historis tentang peristiwa yang terjadi di suatu lokasi. Terus sama kayak Poisson tadi, dia datanya dalam bentuk diskrit. Namun di metode binominal itu ada pengalaman probabilitas berhasil dan gagalnya sebuah percobaan. Oke, jadi untuk mengukur resiko dengan metode binominal, kita menggunakan persamaan ini. Yang kita mau cari di metode binominal itu ini, B dalam kurung X, fungsi B, X, N, P. Bacanya ini, B itu kemungkinan terjadinya X dari N percobaan dengan kemungkinan berhasil P. Ini bacanya. Jadi bacanya BXNP itu sama dengan kemungkinan terjadi X dari N percobaan dengan kemungkinan berhasil P. Misalnya kalau kita menanam di sebuah daerah, jadi kemungkinan terjadinya misalnya gagal panen dari berapa kali percobaan, dari 3 kali percobaan dengan kemungkinan berhasil sebanyak 2 kali misalnya. Begitu yang dicari di metode binominal. Kemungkinan terjadinya X, kemungkinan terjadinya gagal panen, misalnya kalau kita di pertanian, kemungkinan terjadinya gagal panen dari misalnya 5 kali percobaan dengan kemungkinan berhasil sebanyak 3 kali. Jadi berapa kali percobaan dan kemungkinan berhasil itu semua berdasarkan data-data historis yang telah kita kumpulkan. Jadi kemungkinan terjadinya X dari dari N percobaan dengan kemungkinan berhasil P itu sama dengan N. N ini adalah banyaknya percobaan.
N sama dengan banyaknya percobaan yang difaktorialkan. Ingat, kalau faktorial tadi, faktorial misalnya N-nya 1, berarti faktorialnya 1. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti N faktorial sama dengan 1 kali 2. Kalau 3, 1 kali 2 kali 3, dan seterusnya. Oke? Dibagi X faktorial, dibagi X faktorial, dibagi X faktorial, dikali N kurang X faktorial. N kurang X yang telah N kurang X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, di mana X adalah banyaknya percobaan berhasil, dan Q adalah kemungkinan gagal. Jadi kalau banyaknya berhasil berarti kemungkinan gagal, misalnya banyaknya berhasil itu sama dengan sebesar 60%. Berarti kemungkinan gagal atau Q sama dengan 1 kurang 60% atau 40%. Jadi berhasilnya 60%, gagalnya sebenarnya 40%. Jadi totalnya semua sebanyak 100%. Oke? Biar lebih mudah, saya coba kasih contoh. Jadi, seorang petani di sebuah provinsi mencoba menanam kelapa sawit di 5 lokasi. Ternyata, dari 5 lokasi tersebut, hanya 3 lokasi yang berhasil panen. Ingat, jadi percobaannya 5 dan yang berhasil panen. Yang berhasil panen sama dengan 3. Berarti nilai P tadi atau kemungkinan berhasil sebanyak 3/5. Dan kemungkinan gagal sebanyak 2/5 atau itu tadi 1 kurang nilai P. Seorang petani di sebuah provinsi mencoba menanam kelapa sawit di 5 lokasi. Ternyata dari 5 lokasi tersebut hanya 3 lokasi yang berhasil panen. Sebuah perusahaan ingin menginvestasi dananya pada perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut, namun tidak mau mengambil resiko gagal panen. Berapa probabilitas resiko gagal panen berdasarkan pengalaman yang, jadi ceritanya begini, perusahaan itu mau invest di sebuah provinsi, invest kelapa sawit, tapi dia lihat data-data historis tentang berapa persen kegagalan panen di provinsi tersebut. Oke, kita coba jawab dengan metode binominal. Ingat, metode binominal, kemungkinan mana tadi? Bx n P, berarti kemungkinan terjadinya X dari N percobaan, kemungkinan terjadinya X dari N percobaan dengan Xn percobaan dengan kemungkinan berhasil P. Jadi kita cari dulu nilai N, nilai P, nilai Q, dan nilai X. Yang kita mau cari nilai X. X di sini adalah X di sini sama dengan 0. Yang kita mau cari kan ini resiko kegagalan. Berapa besar kemungkinan atau probabilitas kegagalan panen 0, X-nya sama dengan 0, dari N percobaan, dari 3 kali percobaan dengan kemungkinan P berhasil. N percobaan kita mau coba 3 kali. Dan hanya 3 lokasi yang berhasil. Jadi 3 lokasi, jadi perusahaan itu dia mau melakukan percobaan di 3 lokasi saja. Perusahaan dia melakukan percobaan di ini yang berhasil panen saja. Yang berhasil panen kan ada sebanyak 3 lokasi. Jadi dari 3 lokasi ini kemungkinan gagal panen itu berapa persen maksudnya? P sama dengan 0,6. Kenapa P sama dengan 0,6? Kenapa P sama dengan 0,6?
P itu apa tadi? P itu sama dengan probabilitas keberhasilan. Probabilitas keberhasilan kan di sini probabilitas keberhasilan ini kan petani tadi kan dia sudah dia sudah mencoba sebanyak menanam di 5 lokasi, namun 3 lokasi saja yang berhasil. Berarti tingkat keberhasilan sebesar 3/5. 3/5 atau sebesar 0,6. Jadi P-nya sama dengan 0,6. Dan Q itu kan probabilitas berhasil. Q itu probabilitas gagal. Probabilitas gagal kan 1 kurang P, berarti 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Oke, kita kasih masuk di rumus bahwa bacanya ini kayak tadi, kemungkinan terjadinya gagal panen, bacanya kemungkinan terjadinya gagal panen dari 3 kali percobaan dan dengan kemungkinan keberhasilan 0,6%, 0,6 atau 60%. Ingat, kemungkinan atau probabilitas terjadinya gagal panen dari 3 kali percobaan dengan kemungkinan berhasil 0,6 itu sama dengan 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Kenapa? Karena nilai n-nya berapa kali percobaan sama dengan 3. 3 kali. Jadi n faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. 3 faktorial itu sama dengan 6. Dibagi nilai x-nya kan 0. Lihat tadi rumusnya. X-nya kan 0. X faktorial dari 0 itu sama dengan 1. 0 faktorial dikali 0 faktorial kan 1. 3 faktorial sama dengan 6 kayak di atas. 3 kurang 0 kan 3. 3 faktorial berarti 1 kali 3 sama dengan 3 dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 3 kurang 0 atau pangkat n kurang x. Lihat ini, bahwa 3 faktorial itu kan sama dengan 6. 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, 6. 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 kali 3 kurang 0 faktorial. 3 kurang 0 sama dengan 3. 3 faktorial sama dengan 6. Berarti 1 kali 6 sama dengan 6. Oke? Kali 0,6 pangkat 0. 0,6 pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 0,43 dipangkat 3. 0,4 dipangkat 3. 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,064. Jadi hasilnya 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 0,064 berarti hasilnya 0,064 atau 6,4%. Jadi berdasarkan data ini, kemungkinan gagal panen dari 3 lokasi yang ditanam kelapa sawit tidak satu pun berhasil panen adalah 0,064 atau 6,4%. Ingat, kemungkinan gagal panen X sama dengan 0, tidak panen sama sekali. Kemungkinan gagal panen dari 3 lokasi yang ditanam N sama dengan 3 lokasi yang ditanam kelapa sawit yang menyatakan nilai X-nya itu tidak satu pun berhasil panen atau X sama dengan 0, itu adalah 0,064 atau 6,4%. Oke, memang agak susah ya kalau kita belajar sambil video begini. Jadi biasanya kalau yang perhitungan begini harus kalau bagusnya kalau video begini bisa teman-teman ulangi terus. Kalau memang misalnya teman-teman mau berfokus pada konsentrasi ini. Oke.
itu di metode binominal. Oke, untuk di pertemuan kedua ini mungkin kita cukup sampai di sini. Untuk metode Z-score itu akan kita bahas di minggu selanjutnya. Oke, akhir kata bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.